semua daerah. Nah, tapi ini problem juga, tidak bisa di semua daerah karena kultur yang berbeda. Oke, jadi gini, mungkin kalau kultur yang di Cipta Gelar bisa karena itu udah puluhan tahun dan itu memang sudah titisan nenek moyang dan titipan nenek moyang, dan itu tidak bisa diganggu gugat pada artinya gitu. Nah, didukunglah dengan teman-teman yang memang yang di Cipta Gelar kayak Yoyo misalnya memang sering keluar negeri, sebelumnya juga udah sering keluar negeri, linknya bagus dan segala macam, terciptalah di situ modernisasi. Tapi modernisasi yang memang untuk promo, untuk misalnya mengenalkan Cipta Gelar itu apa. Nah, betul Kang Puji tadi, itu harus berdampingan. Nah, ketika hal-hal semacam ini diterapkan di satu daerah yang lain, nah ini harus dipelajari dulu dan harus di-riset dulu, terutama di kultur. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Jadi artinya tidak bisa diadopsi dari sini ke sini. Nah, ini harus diciptakan dulu yang teknologi yang lain ataupun situasi yang lain yang bisa juga mereka menerima. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ke dunia teater, Kang. Jadi memang dunia teater kalau visual ruhnya hilang. Artinya gitu. Secara visual ya kita nonton secara visual ruhnya akan hilang. Cenah itu. Cenah, dan memang ketika berakting di atas pentas itu, kalau misal penonton ada dan segala macam, itu power untuk si aktor. Itu membuat aktor semakin wah ya, ada peristiwa, ada energi yang lain. Wah, itu. Tapi di sini peranan teknologinya adalah misalnya ada video mapping. Kemarin pernah yang Kang Beji ngobrol, kumaha cara lamun settingnya pakai video mapping gini-gini. Udah bener itu. Jadi pakailah itu supaya orang yang nonton akan lebih menarik. Nah, di samping itu juga ada jelas akan akan ada teknologinya, akan ada dokumentasinya dan segala macam. Nah, itu bisa streaming. Nah, sekarang ada streaming nih. Nah, si pementasan ini bisa streaming sekarang ini. Tapi penonton ada, tapi bisa streaming. Tidak hanya melulu karena sekarang itu masih dalam kondisi pandemi. Semuanya harus pakai virtual. Contoh punten lima bukan berarti nyontokeun ka coklat tanya napak jaga. Napak jaga. Kang Jabo ngobrol. Asa itu asa tinggi ini asa monoton gitu. Napak jaga yang gitu deh. Datang gitu terus gitu, settingnya gitu. Bla 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 kabaca bisa. Biasanya. Wih, jadi cuman dia paihan. Alihkan kan lain misalnya pasti gitu karena tidak menarik. Nah, itu misalnya. Nah, di sini lah mungkin gimana pengemasan supaya lebih menarik dan lebih ini. Nah, tapi saya Kang Paji betul bahwa kita harus berdampingan dengan dunia modern, TikTok dan segala macam. Tidak bisa tidak betul. Tapi di sini juga harus ada sesuatu yang memang disuguhkan kemasan yang lebih menarik lagi. Dan kenapa nasional weh? Kunaon misalkan teater black gitu. Utuh gitu. Tapi aya dramatic reading weh. Karena itu persoalannya. Dramatic reading itu kan terbatas, dia baca. Visual itu bisa kan? Hanya wah gitu. Dramatic reading kan. Itu lebih ada terbatas pada akhirnya. Enggak misalkan festival teater nasional. Breng. Ayo misalkan gitu. Hiji-hiji ku Iswani Pratama ditinggalian misalnya gitu. Tapi kan sudah tidak ya cari tadi. Enggak enak aja gitu. Kemarin baru selesai Festival Teater Jakarta Pusat. Nah, itu ditonton. Yang jadi juri ya Seri Jamanua, Iswandi dan teman-teman di Jakarta. Nah, mereka tidak pure visual, tapi ada penontonnya. Karena apa? Istilahnya
bahwa penonton itu penting, bagian dari sebuah pertunjukan gitu. Penonton itu bagian dari sebuah pertunjukan. Kan gitu. Kunaon longser ya. Kan si longser gitu. Pertunjukan itu si penonton bagian dari pertunjukan longser gitu. Terlibat langsung, komunikatif dan segala macam. Kabayang enak longser nontonnya. Wah, gue sorangannya beneran gitu. Kumaha barudak? Teuing jadi barudak teh. Ada improv namanya momen di live. Iya. Nah, itu Mon Persib mah pemain ke-12 lah. Padahnya Tadi menarik Yang tadi ya. kawin sirikan dan Iya juga. Kayak pembukaan heula Oh, pembukaan. Enggak, padahal mah enggak. Padahal mah enggak. terakhir. Justru yang menariknya begini natural biografi kan sareng saha ieu teh panginten. Nah, itu mah kayak bisa kan diedit. Jadi kan ngobrol kita justru lebih menarik karena enggak usah pakai konsep. Siap. Mengalir. Tadi diasupkeun tadi ayeuna prologna. Dipotong tinggal gantikeun. Oke. Prologna soal perkembangan teater dan film, pengintinya film, pengintinya audio, karena di masa pandemi ya pasti banyak hal anu terdampak, begitupun teater, dan anu terjadi ayeuna nyata teater terpindahkan ke kamera, ke video, ke film. Nah, banyak virtual, banyak polemik soal itu apakah masih bisa disebut teater atau bukan, tapi ada yang tetap yang nyebut bahwa itu teater. Ya, polemik soal teater dan film. Tadi saur Kang Jabo, saur ieu nya abdi jalmalna tiasa dikawin sirikan. Ya, tapi tetap juga ada orang anu bersikukuh bahwa ya, hal itu tidak mungkin terjadi karena ada yang hilang ketika suatu pertunjukan teater dipindahkan ke kamera. Tidak terjadi pertemuan langsung antara pemain dengan penonton. Baik, sekarang kita langsung saja pangitan eta prologna cekap nyatanya. mahan. Iya sekarang aja bong. Nah, karena Ang Jabung mungkin agak optimis untuk teater bisa dikawin sirikan dengan film, karena kawin siri nah iya Nanti kalau banyak masalah simbol kawin siri dibahas sama siri Kang Dodi. simbol Iya. kawin siri dalam teater. Kumaha Kang Jabung? Jadi gini, untuk tadi mengenai teater dan film kenapa harus dikawin sirikan di masa pandemi, karena memang sudah dunianya. Tadi kita pernah sebelumnya ngebahas mengenai bagaimana teater yang ketika divideokan ada unsur yang hilang, dan emang tidak hanya di teater, di film juga gitu. Ketika penonton bioskop tidak merasakan ambient suasana di bioskop gitu, diganti dengan OTT, sekarang ada Netflix segala macam, itu juga ada sesuatu yang memang hilang. Cuman memang biasanya ketika ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang baru, kelebihan, ada sesuatu yang baru. Nah, itu juga di teater juga gitu mungkin misalnya dengan teater, kalau di film mungkin kedepannya akan ada tren-tren film yang dulu kan film dulunya 2,5 jam 3 jam gitu, sekarang mundur sekarang kan 90 menit, rata-rata 90 menit. Mungkin kedepannya akan turun juga, ada film-film layar lebar tapi pendek gitu ya. Kemudian di teater juga harus menggunakan pola itu ketika itu bisa diterima gitu. Mungkin bisa cepat orang, kan gini, orang konsen untuk melihat sebuah pertunjukan itu maksimal 15 menit. Itu maksimal. Kalau bisa cuma 5 menit bikin pertunjukan teater itu kan maksudnya orang masih dapat ngerasain gitu suasana enaknya gitu. Kalau di lebih dari segitu udah enggak enak. Nah, mengutip dari pernyataan Aprijal Magna mengenai bahwa film harus dikawin sirikan dengan teater. Karena gini, sekarang fenomenanya gini. Pengertian film secara bentuk itu sudah nggak ada. Pengertian film di
Perancis bahwa film itu dari lapisan emulsin, kemudian ada bentuknya dulu seluloid kan. Nah sekarang udah nggak ada. Tapi pengertian film secara sifat itu pengertian film di Eropa bahwa film itu adalah moving image, gambar bergerak. Itu masih memungkinkan dengan dunia digital sekarang ini, itu masih memungkinkan bahwa film itu gambar bergerak. Cuman yang membedakannya kalau sekarang udah ada di CV-nya mungkin ya, kalau yang untuk tayangan di bioskop. Nah, pengertian gambar bergerak itu kan macam-macam. Teater, tari juga gambar bergerak, cuman pakai teknologi aja. Teknologinya alat perekam gitu. Kenapa saya mengutip pernyataan Aprijal Malna bahwa harus dikawin sirikan, karena memang sudah nggak ada batasan. Apa yang menjadi batasan antara teater dan film gitu. Walaupun kalau dulu kan perbedaan yang sangat signifikan di antara teater dan film, bahwa teater itu adalah mengambil sebuah kehidupan nyata dari mulai bangun sampai tidur lagi, tetapi ada nilai guna, nilai seni. Kemudian karena ada nilai seni akhirnya agak dilebay-lebaykan, kemudian untuk suaranya dikeraskan karena untuk menyampai penonton paling belakang. Tapi kalau di film ya real aja gitu, kehidupan dia bangun tidur sampai tidur lagi, sebuah storytelling yang nanti diambil gitu dari sebuah cerita dia real aja gitu, cerita dia real aja, ngomong ya segini aja, nggak usah diteriak-teriakin karena ada teknologi sound gitu yang bisa ngedengerin, kalau kurang dianya suaranya terlalu kecil bisa dinaikin. Itu mungkin. Jadi kalau menurut saya Kawin siri bukan teater tadi harus lebih pendek durasinya, itu nggak bisa. Kenapa bisa? Karena begini, di teater itu kan misalnya kalau naskahnya memang William Shakespeare misalnya Julius Caesar, kalau dipotong-potong itu nggak enak juga, misalkan diperpendek. Ini kan bukan film. Kalau film kan bisa diedit jadi pendek, ya kan? Nah, kalau itu kan harus utuh karena apa, benang merahnya kan akan kelihatan. Nah itu kalau konvensional gitu sih kan. Ya. Tapi kalau misalnya ke TikTok itu nggak kan, orang akan bisa merasakan nonton 2 jam gitu, nonton di TikTok orang paling. Oh enggak, kalau TikTok ya jelas, karena yang TikTok yang gini. Memang diciptakan untuk sekejap itu. Ya itu kan untuk hiburan doang. Itu untuk hiburan doang. Nah ini ada hiburan, ada untuk kajian, ada untuk pemikiran. Jadi artinya memang ada beberapa tahap di sini yang memang kalau memang dia seorang penonton teater, dia akan setuju dengan kawin sirinya teater. Kenapa? Ini sudah terjadi. Saya lupa lagi di mana, di mana. Anu film teater saya. Oh. Teater tapi jadi film gitu. Nah. Dogville. Keren itu. Godfather juga sama. Ya kan? Film, iya teater tapi jadi film gitu. Nah kalau ini setuju karena apa? Di sini sutradaranya ada 2 sutradara, satu sutradara film, satu sutradara teater. Si sutradara ini istilahnya kawin siri dengan ide dan konsep. Nah, ketika masuk ke ide konsep, artinya di sini juga media digital juga tidak terlalu mendominasi, dan teater juga tidak terlalu mendominasi. Tapi karena ini namanya juga film teater, artinya teaternya juga harus muncul secara signifikan, kelihatan real, bener ima film teater beda ima jeung anu film-film nu biasa anu pop. Nah, ini kan ada yang film pop. Nah, yang ketika film-film teater itu beda. Kang Puji adalah seorang pengamat film. Banyak tahu tentang aktor-aktor film dunia. Dia tahu. Kang Puji tahu. Oh, ini bener ini basicnya teater ya, Broadway. Keren ya. Dina ekspresinya, dia gimana memperlakukan lawan main dan segala macam itu keren, kelihatan bagus. Nah, sutradara pun sama. Kalau misalkan tiba-tiba sutradara itu tidak idealis,
dia ikut ke film juga, itu juga nggak bagus. Di saudara teater terutama. Yang film ke teater juga nggak bagus. Artinya mereka punya dua prinsip yang sama tapi jadi satu. Berdampingan itulah mungkin kawin siri itu. Tapi sebenarnya secara pribadi saya nggak setuju karena itu antara sah dan tidak sah kawin siri itu. Ya kan? Ada yang mengatakan itu sah, ada juga yang mengatakan oh nggak bisa. Daripada zina. Daripada gitu. Daripada zina, cara gitu kan. Nggak saya kawin siri. Tapi ada yang mengatakan itu tidak sah kawin siri. Apa kawin siri? Nggak ada apa namanya kartu dari negara kan. Tanda penduduk gitu Tanda ya? penduduknya nggak ada. Ini kan ini kan simpanan. Artinya begitu kan. Hanya emplo doang. Nah, itu nggak bagus. Tapi zaman dulu Kang Lodi, jadi orang-orang teater itu ketika main di film onani katanya. Jadi ya Kang Fahru ya zaman dulu mah ya. Jadi kalau orang-orang teater dikecam, diri lah. gitu, dikecam Melacurkan pelacur diri. sebagai Melacurkan pelacur gitu ke film. Sebenarnya kalau mungkin kalau sekarang justru malahan orang teater udah banyak yang main di film ya. Ya karena dia pelacur semua sebenarnya. Ya, sudah mulai kata-kata pelacur itu sekarang udah nggak di. Nah, kalau pendapat saya mah begini ya. Saya penikmat pertunjukan teater dan penikmat film. Kalau teater itu di kita lah ya, penontonnya kan terbatas. Beda dengan film. Kalau film kan bisa nyebar sampai ke seluruh dunia karena diproduksi untuk disebarkan. Teater kan dipertunjukkan saat itu paling sehari 2 hari kan pertunjukan teater. Artinya kalau ada pemain aktor teater yang masuk ke film, kita lihat contohnya yang dibilang tadi Om Jabong, Godfather bagaimana Al Pacino atau siapa Marlon Marlon Brando. Brando berakting. Itu kan artinya kan kita nggak kehilangan apa tuh ruh teaternya. Waalaikumsalam. Mangga Linggih. Ya, sudah. Iya. Jadi menurut saya mah nggak ada salahnya. Nggak ada sih kalau Nggak tahu ya kalau sebagai pelaku teater ya, orang yang di bidang teater mungkin ada perdebatan juga ya, yang idealismenya itu dia tetap harus teater film gitu kan. Tapi kalau di kita juga orang-orang teater kan seperti Teguh Karya itu apa sih itu kan Teguh Karya. semua juga kan orang-orang yang ditarik Orang-orang banyak buat filmnya, dan untuk menciptakan film-film bagus dia menarik aktor-aktor yang udah emang matang di teater. Kristen Hakim. Kan udah asak atau asak di panggung eta mah. Dari miswar. Akhirnya di petet, terus teh Sena Utoyo itu kan asak di panggung kabeh, begitu muncul di film kan kita juga nontonnya enak. Nah, untuk masa sekarang, kenapa orang-orang teater masuk ke film? Urusan periuk, urusan nyangu. Nah, Sebab lagi. kamu di teater apa aja apa baru? Kadang dibayar, kadang kadang sehari 2 hari dalam waktu 3 bulan kita proses. Ngerti nasa keserang. Nggak bisa dipungkiri ada aktor-aktor hebat pun akhirnya main film yang tanda petik kasangan teh kita menampilkan kemampuan aktingnya, no penting mah dibayar gede karena dia udah punya nama. Nah itu juga ada yang begitu kan. Nah di film juga betul tadi Kang Koji. Jadi ada yang seperti itu. Yang penting mah kasep, gagah, tinggi badannya, bohai dan segala macam. Just dia pandai ngomong dan segala macam. Pada akhirnya dia jadi seorang aktor. Tapi sebenarnya bukan kacangan Kang, jadi istilah nama naonnya Ihsan Asad teh instan Mogol. Jadi sama enggak juga kan. Jadi begini maksudnya mah aktor yang udah punya kemampuan yang hebat ditawarin main film yang tidak berkualitas gitu, maksudnya begitu. Film yang tidak berkualitas. Bukan kumanya nyebutnya yang artinya tidak menampilkan kemampuan aktingnya dia gitu kan. Tidak maksimal. Tidak Tidak maksimal. maksimal. Kan banyak ditarik asal nempel hungkul. Iya, Karena filmnya film yang tidak berkualitas. Nah itu dialah, boleh dibilang begitu lah. beda dengan Christine Hakim yang dari teater populer misalkan jadi film Cut Nyadin. Nah beliau milih artinya nggak sembarang mau nerima tawaran. Iya. Bener-bener filmnya yang berkualitas baru dia mau main. Nah itu yang hebat kan orang-orang seperti itu. Jadi peran utama lagi kan. Iya. Jadi ada tantangan lahnya menurutnya. Jadi isi artinya kan
sebetulnya yang sebenarnya aktor aktris yang di apa namanya di teater juga sama. Mereka mencari tantangan Ya. dan riset. Jadi sebelum dia berakting ataupun dia apa, itu riset dulu. Tokoh saya ini apa, siapa sih sebenarnya. Dia di riset. Kalau misalkan udah risetnya bagus untuk pribadinya gitu ya, itu akan menampilkan sesuatu dalam panggung itu bagus, jelas. Dan si riset ini ketika masuk ke film, dia akan ngeriset juga. Untuk asal, oh iya naskah iya, sasa tokohnya iya, udah jadi itu. Tapi di riset dulu, tokohnya apa nih? Siapa nih? Gimana nih? Itu ada riset-riset tertentu, terutama di riset psikologi ya. Dia sikapnya seperti apa, cara dia ngomongnya seperti apa dan segala macam. Hal-hal semacam itu akan terbawa ketika pendidikan riset itu terjadi di teater. Jadi teater itu tidak hanya misalnya ini naskah, Anda baca, setelah itu reading bareng-bareng, blocking, pentas tidak. Tapi ada tahapan-tahapan lagi. Kajian. Ada kajian lagi. Observasi lagi. Seperti tahun 80-an lah ada film percintaan sebetulnya mah biasa. Filmnya Catatan Si Boy. Saya nggak tertarik lihat Ongki Alexander atau Meriam Bellina ya, tapi lihat Didi Petetnya sebagai Emon. Itu tuh yang tidak terlupakan itu. Ikonik itu banget. Karena kenapa basicnya dia dari teater dan untuk berperan itu dia risetnya luar biasa itu. Sangat luar biasa, betul. Saya tahu sendiri karena ngobrol dengan Kang Didi Masih ya. Jadi ada temennya namanya Emon. Kalakuan gitu di komplek iya non teh mana tren pindah naon lah di deket PPI. Jadi ada sekompleknya itu kayak siga gitu, di riset kemana jadi mencong gitu teh. Itu luar biasa. Jelas tokoh. Nah, gitu, ya. Didi Petet berperan lagi di Kabayang, udah beda lagi karakternya. Nah, itu kelebihannya orang teater itu begitu. Berarti menjalankan metode perannya teh serius. Padahal Padahal kan ada metode peran atau ilmu akting mah bukan hanya di dunia teater kan, tapi di dunia film. Tapi mau tidak mau yang lebih dulu tetap memang teater sebelum ada film. Tapi tidak hanya di film dan di teater sebenarnya akting itu. Di politik juga. Sama aktingnya luar biasa. Sangat luar biasa. Selain menang Piala Citra deh, Oscar atau mah. Nangis. Wah, aktingnya rada deh atau ya kan? Ada yang nangis, politikus, tiba-tiba apa gitu. Nah, itu kan akting keren. Itu kan baturna si penontonnya dibayar, percaya kan? Percaya. Nah, itu pernah bayaran. Nah, mungkin pertama di wilayah keaktorana. Tapi anu kita garis bawahi ayeuna mah mungkin karena segi bentuk pertunjukan teater anu mulai pindah ke video. Bahkan di institut di Bandung, Institut Seni di Bandung kan ada jurusan teater. Sampai ke ujiannya memang video. Itu udah hal lain, maksudnya apakah menyalahi aturan drama teater terutama atau seperti apa. Tapi kan ya mau bagaimana lagi karena corona ini sangat berdampak pada apapun, itu bukan hanya di dunia teater. Itu saya sempat tanyakan ke beberapa hari yang lalu ke Kang Dodi, kalau ya itu dengan konsep pertunjukan dengan video mapping, apakah itu menurut orang-orang teater menyalahi aturan apa enggak? Kalau tidak menyalahi aturan, kenapa tidak? Kalau saya mah artinya begini, si pertunjukan teater ini harus dinikmati oleh banyak orang. Karena menurut saya pertunjukan luar biasa ya. Live itu kan orang ngomong kan untuk menghafalkan dialog, pertunjukan boleh dibilang 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya. Mereka tampil prima tuh buat saya luar biasa. Ya, luar biasa. Tanpa kat. Mun salah teh kanyahoan sararea gitu kan. Itu tuh udah luar biasa skill yang edan menurut saya mah gitu. Dan itu sudah dilakukan dari 2018 video mapping ini. Dan itu betul. Jadi artinya memang alternatif dari sebuah pertunjukan yang pengemasannya harus menarik. Ya. Kenapa begitu? Karena kita mengundang anak-anak SMA untuk nonton. Anak-anak SMA ketika nonton, Nur Mentang Siang itu kan sampai 3.000 penonton, 10.000 penonton lah. Sampai kan kayak BCC itu 16.000 penonton. Yang nonton 16.000 penonton SMA, SMK. Nonton kadinya dikasih pertunjukan yang begitu hingar-bingar dan memang
untuk kalangan mereka dan seusia mereka itu pas. Karena yang dilihat sebelumnya kan mereka melihat hingar-bingar, melihat pertunjukan hiburan di TV, di YouTube, di mana itu kan pertunjukan hiburan, ya kan? Nah, ketika masuk ke Rumetang Siang dikasih lagi pertunjukan hiburan, mereka suka, mereka senang, karena itu dunia mereka. Jadi kita giring. Nah, ini teman-teman teater kumpul di Rumetang ngobrolin masalah gimana caranya supaya mereka itu bisa menarik untuk nonton teater, minimal begitu. Nah, tadi Cekang Puji saya itu sudah dicoba sampai 16.000 penonton yang datang. Itu selama berselang 2 minggu pertunjukan. Satu hari pertunjukan 3 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Seminggu. Dalam 2 minggu itu sampai segitu. Nah, itu jadi kajian untuk ISBI, terutama waktu itu yang ngobrol itu Pak Yoyo, Cedul Rahman. Wah, edan kok bisanya budak ISBI yang bisa. ISBI konvensional dan menolak itu. Ya. Menolak itu. Jadi artinya menolak itu tuh hanya bisa tuh kikituan mah mitina dancer terus yo jadikan dia kostumnya segala gitu. Ya iya. Jadi kostum juga mempengaruhi banget gitu. Kostum ayeuna ini kostum modern gitu. Ulah kostum Romawi dan mereka tidak akan tahu. Misalkan tiba-tiba pakai kostum Romawi. Kisah naon ya zaman naon dia misalkan dinya cek barudak teh dengar si acan di bahasa naon ge gitu saya pernah. Kalau nah saya pernah mencoba anak SMA 11 Kang Di aya kang apresiasi barudak teh cek aya Bu aya penonton sabaraha Bu aya lah cenah 2 kelas aya lah 400 pasien nontonnya di isminya, wah saya Kang sabaraha karisna 20.000, yang ibu 5.000, yang nanti produksi 15.000. Siap cek ibu teh. Pas gitu nonton naon Kang? Payung hitam. Anjir, rela nonton payung hitam itu. Kiki ada penonton kiki. Nah, ini uangnya tuh. Nah, ini untuk artisnya ini. Lu ngomong makasih kok. Kang Rudi makasih cek si Babe. Maksudnya di mana ya Kang? Di studio. Di studio. Sarang tahunnya 2 kali kan. Dah, pokoknya studio mah dah kecilnya apa salahnya? Harurin. Yo, daruduk nya. Wah, di situ. Lihat sama apa aja aku mah pertunjukan. Main tubuh, main wah si Wail, wah boleh teganya. Baru lagi ya. Itu naon yang baru lagi. Keur naon gitu nya. Tinggal arti. Gue kaki ya dong. Kalau itu pertunjukan apaan? Cing, dia manja dulu. Nanti kalau udah beres diskusi, Oke. Supaya anak-anak itu ngerti apa yang dilakukan aktor di depan. Jadi apa yang disampaikan percuma. Sedangkan banyak tokoh-tokoh mengatakan bahwa teater itu adalah sufisme. Memberikan kebenaran-kebenaran, memberikan contoh-contoh yang baik, memberikan contoh yang buruk, buruk akan terjadi begini, kalau baik itu akan terjadi begini, kan gitu di teater. Jadi memang dakwah sebenarnya. Kan ai dakwah nu ayeuna kan beda nya kudu aya surga jeung neraka. Itu kan beda deui nya lain deui. Nah, kebaikan dan moral masalah apa. Begitu udah selesai ya pertunjukan, bas udah. Kalian ngerti nggak yang tadi? Sama sekali tidak ngerti Kang Dodi asli. Oke. Dulu cek pemeran di sini ini diskusi tanyakan semua langsung ke saudara, di sini ada aktor. Tanyakan, wah nanya tuh yang tadi siapa sih maksudnya gini. Apa itu lambang simbol apa gitu.
Ada yang anak yang cerdas, ada anak yang biasa-biasa. Nah kelihatan di situ. Kalau yang cerdas kan dia, Pak kalau ini kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Wah ngomong aja. Wah itu keren. Terjadilah diskusi dengan baik. Ya kan? Nah ini abdi hanya testimoni sebetulnya. Cik baru dak ulah dibere anu brang-breng wae anu hingar-bingar anu hiburan wae cik ieu serius cik kayak apa gitu. Tapi dikasih berat artinya gitu. Memang metodenya saya kasih yang berat langsung payung hitam. Gitu kan? Langsung gitu kan. Itulah mungkin. Nah, ketika diskusi itu terjadi, mereka ngerti. Oh, maksudnya ini, maksudnya begini. Tapi ayeuna hari-hari wae aja ya baru SMA apa itu balik kieu. Receh beli itu. Oh, selesai. Nah, itu salah satu contoh. Saya pernah beberapa testimoni tentang penonton. Masuk ke penonton Kiwari, teater Sunda Kiwari. Ini pelajaran bahasa Sunda. KMGMK bahasa Sunda. Cek Kang Dadi teh kieu. Dot. Aduh, cenah euy. Kabaret mah edan sama sampai ka 13.000, 10.000 penonton teh, 3.000, 5.000. Manya urang cenah aya pelajaran bahasa Sunda teh bisa. Jasa Kang. Siap teh mainna. Siap cenah. Anjir gaya teater hayang ditonton ku puluhan ribu. Jadi eta mah 10.000 penonton selama saminggu. Da gempora tuh Kang moal nu sakitu gagahna teh atuh. Sorangan. Wah, itu ribu. Ya. Ribu sarana ribu. Anu kasurupan Kang Manji. Anu kasurupan Kang Manji. Wah, anu segala macam. Ku capek mah, ku capek. Kieu Kang. Ku abdi teh eta teh ngajar. Tah eta teh cacat kitu Kang. Da itu mah kabaret sih teh. Bisa aya kieu. Tokoh ieu aya 3 tokoh. Isuk-isuk mana nu mainnya? Dang, gitu kan? Oke, barang si ieu nu main. Da si ieu mah sakola. Ieu sakolana pagi-pagi. Bisa giliran. Emang di teater bisa giliran? Pemain cadangan, jangan. Ngapakeun hiji we ngapakeun saurang eta. Oh, keren. Terus Kang, aya dinu dalam musikal mah bisa kitu cek saya. Kabaret naon mah. Dubbing mereka mah genah we ukur kikicuan ukur kan gitu. Itu capek lah istilahna perbahkana teater. Saksangeunana asuh acting edan-edanan da teater mah nyaana pak cing haripu geus kieu Kang main deui nya. Mun engke sekelap di main. Aduh Kang euy geus lah Kang ulah wakala geus loba proses. Aktor teh loba proses. Itu proses geus aya di payun itu geus. Ayo dong kapan ya ini giliran kita mau nonton. Ya jadi kita sirkulasina teh. Ya nanti gedung pertama anu pintu kahiji payun. Nah, sirkulasina kan ieu keluar. Cenah keluar ka ditu. Nonton ieu. Ieu masuk. Kan itu sirkulasina. Kita ditahan. Mun ditahan terlalu lama, budak SMA protesnya edan. Kegedor mah. Wah, semua teriak-teriak. Itu arek mah. Wah, geus salawe mah. Wah, geus edan. Aya aktor di sana PT atuh. Si Eki nu ka ditu. Kang cukang ulah wakal ka deui we cenah. Ulah wakayeun. Kayaknya itu penonton geus nyareg ya. Jadi sebenarnya penonton teater itu bisa beribu-ribu. Kenapa harus dibatasi kembali pada fisik-fisik aktor? Karena nanti orang ke fisik aktor. Karena bermain teater itu beda. Nah itu tadi bermain teater itu membawa energi yang sangat luar biasa. Jadi ketika si energi ini sudah mulai full, yang kedua itu belum tentu full energi itu.
karena sudah habis di energi yang pertama. Nah kalau penontonnya terlalu mendesak, makanya aku abdi diaturna kieu ke teater mah. Main jam 10. Ya. Dar. Lohor. Kayak main di jam 4. Ya istirahat. Jam 4 baru main lagi. Jadi 2 kali. Itu paling. Itu biasa dugi ka 3 4 kali. Dina waktu nu sami. Biasa. Sabab eta bisa menguras energi karunya. Da pemain cadangan di teater. Mana pemain cadangan mah nya. Tukang kieu anjing geus ieu ulangeun. Mana bagian isuknya, mana bagian berang, mana bagian sore. Wah genah pisan. Lah, eta harus profesional, dibayar. Pertunjukan untuk satu aktor berapa? Ayo kembali ke kesejahteraan para aktor. Di kabaret mah sangat bisa 25.000 sekali. Cuy ya. Main mah. Ayeuna urang mah kebagian. Poe saking kali saanu. Wah, bisa kitu bisa berkali-kali aja. Bisa dikali-kali geus mah nama. Anu dapatna teh 5 juta, 3 juta dapat. Penghasilanana 250 juta. FDBS abdi pernah ngahasilkeun cenah tiket 200 juta. Keur barudak makan tiap poe 20 hari bayangkeun atuh. Watir banget. Yo ye can makan yo. Kieu atuh cecen jual tiket. Begitu beres tiket, si Aam tah, si Ajang Pak Bulit gitu. Beli naon, tiap hari bisa makan. Nah, terakhir kan ayah tuh ke rumah dan segala macam. Ayah kan sana. Jadi tiap hari tangan 10.000, 20.000 gitu tiap hari. Pernah terjadi itu karena karcis berhutang. Nah, itu dia FDBS. Nah, karena kumaha sabab urang secara dana real tidak mungkin. Sedangkan juri wae geus bingung urang kudu mayar kumaha. Nya istilahna teh. Ini saminggu dia edan ieu wacan aya Kang Yadi bolak-balik. Kumaha can aya siapa? Kenapa saya yakin? Karena donatur kiwari itu orang-orang atau tokoh-tokoh Jawa Barat. Cipopo, Kang Cece Padma, Kang Didi, Turmuji, Prof Didi, Prof Didi kayak ngasiling. Kang gini kedah ka mana? Abdi mah cek peryogi ci akal atas kan abdi kedah ka mana itu sih dia. Ka ieu. Aya kan penting mah. Kang rekomendasian ku akang. Oh siap. Rekomendasian. Saur Pak Didi kieu. Saur Pak Didi kieu. Neme alhamdulillah ngumpul. Iban. Oh iya jang juri, jang makan sehari-hari, ya persiapan naon. Yang penutupan gitu. Penutupan saya tidak setuju sebenarnya. Penutupan itu kiwari. Tidak setuju karena dia yang mana nanti panitia, nya kudu latihan, bayangkeun we asuh segala diborong. Nah panitia, nya kudu latihan yang kayak penutupan. Ya. Jadi tujuannya mana? Nabuh sorangan gitu. Panti lucu. Tadi mah kieu abdi teh. Jadi kemarin anu juara anu tahun kamari Sina pentas di akhir. Menyuguhkan acara itu pementasan. Misalkan kieu, aya umum ya. Si juara anu pelajar yang di akhir Sina mentas. Tapi dikulir. Ketika pelajar juara umum Sina pentas. Seperti gitu. Perdebatan terjadi bertahun-tahun. Jangan. Eta hiji. Anu kadua. Ieu mah jeung juri abdi debatna. Sebelum pementasan itu terjadi, berapa menit? 3 menit lah atau 4 menit. Si sutradara memaparkan apa yang akan disuguhkan, konsep terutama, konsep garap. Kami konsep garapnya gini. Nah, itu membuat cerdas lah istilahnya. Membuat cerdas penonton, membuat cerdas juga si sutradara, bertanggung jawab sutradara. Ulah bikin ke aya pernah anu sutradara sangeunana. Kieu spanduk ngapanggung. Si anaknya naon ieu si Kang Godi kitu ieu naon cenah maksudna? Perengkelan. Usah naonnya.
mana nak embung ngapakeun si aktor-aktorna dan segala macam bisa keperengkelan gitu. Eleh atuh teman. Misalkan gitu ya, budak upi aya nu gitu. Ya kan abdi mah silaturahmi yang tepang margi kawasan batas dugi kanjeun abdi nu teten ka dieu. Ya anu wae. Lumayan rezeki we tadi mah ti Kang Jabong kamar ti ku panitia di saya bikin kamar di Sumber Alam. Sumber alam teh mah rezeki. Tamun aya apal kieu mah syuting di ditu leuwih hade. Gitu banyak. Hari mayar sorangan memikir heula dirinya. Cir sabaraha di dinya nya mahal. Beunang gitu. Iya. Nuhun kasadayana mugi Posteatron teras jaya di udara. Jadi udara. Jaya di udaranya ya terutama di YouTube na. Oke biasa meregenerasi teater. Eta paling utama. Margi upami Kang Fahru terus aya anu sanes teh aya beri usaha. Kan anu paling penting terjadinya organisasi itu baik karena ada regenerasi. Jadi tidak hilang apa yang sudah kita bangun, tidak hilang dengan hanya dalam beberapa detik kita hanya tidak menguap, tapi dia mengendap dan jadi karya. Itu yang paling penting, regenerasi yang paling penting. Sebab pertama tidak bisa dipungkiri, jangan sampai banyak teater-teater nasional yang hilang, istilahnya meninggal para pendirinya, tidak ada selesai. Teater populer emang ada, orang-orangnya masih ada, apa produksi tidak. Teater kecil begitu, STB juga sama sebenarnya, tapi untungnya ada Bu Yati, ya, masih ada Bu Yati, untungnya ada Arya yang bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang lain rasanya beda dong dengan Payat. Ya jelas beda rasanya, karena apa, jangan sama seperti Payat, tapi harus kita yang punya kreasi sendiri sebenarnya gitu, harus diterima harusnya. Tapi banyak teman-teman yang lain juga mengatakan seperti itu. Nah, misalnya abdi nyutradaran di Kiwari, udah mau ngasih ke Kang Dadi, udah beda Kang Dadi urang-urang punya konsep masing-masing. Dindrin, misalkan misalnya tiba-tiba nyutradaraan di Kiwari atau Icang misalnya, beda-beda pasti. Itu ke Posteatron nuhun karena segala rupiah. Sip. Satu nuhun pisan.